Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, siapin fokus kalian ya, soalnya hari ini kita bakal nyebongkan habis-habisan kisah dari salah satu tokoh yang paling kontroversial di sejarah Indonesia. Kita bakal lihat perjalanan hidupnya secara objektif banget, dan pastinya 100% cuma bersandar sama sumber materi yang udah ada. Dan tahu nggak, ini tuh bukan cuma soal politik praktis, tapi lebih ke kayak efek domino yang bener-bener ngehancurin banyak hal di sekitarnya. Oke, kita langsung masuk aja nih. Pernah kebayang nggak sih apa yang sebenarnya terjadi sama keluarga dari tokoh sejarah yang super kontroversial waktu keadaan tiba-tiba berbalik 180 derajat secara brutal? Nah, pertanyaan ini bakal jadi benang merah perjalanan kita hari ini. Karena gini, kita tuh sering banget ya cuma ngelihat sejarah dari buku teks, ngebahas tokoh-tokoh besarnya aja. Tapi kita sering lupa nih buat ngelihat sisi manusiawinya dan riak tragedi di balik gelombang kejut politik yang masif banget itu. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 5 fase utama ya, mulai dari akar ideologi Marxisme Aidit, terus puncak raksasa politik PKI, pusaran tragedi malam G30S, jejak kematian DN Aidit, sampai akhirnya kita bahas masa kelam keluarga Sutanti. Yuk, langsung kita mulai aja. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu akar ideologi Marxisme Aidit. Di sini, kita bakal nelusurin gimana sih awal mula empatinya yang ujung-ujungnya malah berujung pada radikalisasi. Dan percaya nggak percaya nih, tokoh kiri yang satu ini pas kecilnya itu ternyata seorang anak muslim yang taat banget di Belitung loh. Dia bahkan rutin banget ngumandangin azan. Terus dari mana dong benih-benih pemikiran kirinya itu muncul? Jadi gini ceritanya, di tahun 1930-an, Aidit kecil ini kan sering banget nongkrong bareng buru-buru tambang timah yang badannya penuh lumpur, keringetan tiap hari. Nah dari situ empati sosialnya mulai bergejorak. Kenapa Marxisme? Buat Aidit muda, ketimpangan di era kolonial yang dia lihat di depan mata itu ibaratnya penyakit sistemik yang butuh obat radikal. Obat yang kemudian dia temuin pas baca terjemahan buku Das Kapital di tahun 1943. Saking sadarnya kalau pergerakan bawah tanah ini bahaya banget, dia sampai rela loh ganti namanya jadi DN Aidit. Alasannya simple, demi ngelindungin keluarganya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, puncak raksasa politik PKI. Alias kebangkitan sang raksasa. Setelah sempat hancur lebur di Madiun tahun 1948, Aidit ngambil alih kemudi dan benar-benar ngerombak total wajah partainya. Dia langsung nyasar ke akar rumput, dan pinter-pinternya nyelarasin diri sama visi Nasakom yang digagas Presiden Soekarno waktu itu. Dan angka ini benar-benar brilian buat ngilustrasiin seberapa gedenya pergerakan mereka. Bayangin, lebih dari 20 juta? Sekali lagi, 20 juta. Ini tuh total estimasi anggota PKI ditambah sayap-sayap organisasinya menjelang tahun 1965. Angka segila ini otomatis bikin mereka jadi partai komunis terbesar ketiga di dunia saat itu. Wow banget kan? Tapi pertanyaannya dari mana masa sebanyak itu datangnya? Kalau kita bedah lebih dalam, komposisinya tuh kayak gini. Ada 3,5 juta dari anggota partai resminya, terus 3 juta dari pemuda rakyat, 3,5 juta lagi dari serikat buruh, dan nah ini, perhatiin baris paling bawah. Ada 9 juta massa, 9 juta orang dari Barisan Tani Indonesia atau BTI. Waktu itu partai emang benar-benar agresif targeting wilayah pedesaan yang masyarakatnya lagi pada putus asa, terutama karena ketegangan konflik pembagian tanah dari Undang-Undang Pokok Agraria. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, pusaran tragedi malam G30S. Ini benar-benar klimaks dari semua tensi politik yang ada. Malam tanggal 30 September 1965 itu benar-benar ngerubah sejarah bangsa kita selamanya. Tapi buat keluarga Aidit sendiri itu adalah malam perpisahan yang super tragis. Waktu itu dia dicium keningnya sama istrinya, terus pergi dibawa sama sekelompok pria berseragam biru, dan ya ninggalin misteri yang panjang banget. Buntut dari malam berdarah itu, 6 jenderal dan 1 perwira tewas secara tragis. PKI dan Aidit tanpa nunggu lama langsung dituding jadi dalang utamanya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sejarah, nah menurut analisis dari sejarawan John Rosa di sumber kita nih, ada juga loh pandangan-pandangan alternatif. Misalnya aja kemungkinan adanya perebutan kekuasaan di internal Angkatan Darat. Atau bahkan skenario campur tangan pihak asing. Ingat ya, kita bedah ini cuma buat ngelihat seberapa kompleksnya narasi waktu itu. Bukan sama sekali buat milih atau memihak salah satu sisi. Kita cuma lihat datanya. Lanjut ke bagian keempat, jejak kematian DN Aidit, atau bisa dibilang akhir yang ambigu dari seorang pemimpin kontroversial. Jadi, di tengah operasi pembersihan besar-besaran di Jawa Tengah yang dipimpin sama Kolonel Sarwo Edhi, pelariannya Aidit ini akhirnya mentok menemui jalan buntu. Terus gimana ceritanya dia menemui ajalnya?
Serunya, sumber sejarah kita tuh nyatet dua versi yang benar-benar bertolak belakang. Versi yang pertama, katanya dia dieksekusi di Boyolali setelah ngasih pidato berapi-api yang bikin para prajurit marah besar. Tapi di sisi lain, versi kedua justru ngomong kalau dia diledakkan di dalam sebuah rumah tahanan sampai nggak nyisain jejak fisik sama sekali. Karena nggak pernah ada makamnya sampai detik ini, ya akhir hayatnya tetap jadi teka-teki gelap di sejarah kita. Nah, sekarang kita geser ke bagian kelima, masa kelam keluarga Sutanti. Ini dia sisi konsekuensi yang jarang banget disorot, tragedi senyap dari keluarga yang ditinggalkan. Coba deh kalian bayangin, ada di posisi Sutanti. Dia ini seorang dokter ahli, pendidikannya tinggi, tapi tiba-tiba hancur lebur, dunianya runtuh seketika cuma gara-gara tindakan suaminya. Gimana kelanjutannya? Awal-awal tuh Sutanti sempat nekat, nyamar buat nyari Aidit sampai ke Boyolali. Pas ternyata gagal, dia akhirnya kabur ke Cirendu bawa dua anaknya pakai identitas palsu. Tapi apesnya identitasnya ketahuan sama tetangga. Dan akhirnya, demi keselamatan nyawa anak-anaknya, Sutanti terpaksa banget nitipin mereka ke orang lain, sementara dia sendiri digiring ke penjara kayak Bukit Duri, dan ngerasain dinginnya jeruji besi selama 14 tahun. Nasib anak-anaknya yang gak kalah kelam. Mereka tuh harus hidup nomaden, nyembunyiin identitas asli mereka, dan yang paling berat, nanggung stigma sosial seumur hidup, kayak dihukum tanpa pengadilan. Tapi, nah, apa hal yang paling mengejutkan dari slide ini? Ternyata, trauma dan pengawasan negara itu nggak berhenti gitu aja pas dia bebas dari penjara. Ini bener-bener level paranoia yang ekstrim banget. Bayangin aja, ada jeep militer yang selalu nongkrong jaga tiap bulan September, ada helikopter yang sengaja patroli muter-muter di atas pas acara pemakaman ibunya, dan yang paling gila, waktu Sutanti udah rental, lagi terbaring lemah, kena stroke di ruang ICU, pihak militer masih aja datang buat nginterogasi dia. Gara-gara apa coba? Curiga ada aliran dana asing rahasia. Di ruang ICU loh, coba bayangin. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungin hal ini. Seberapa lama sih sebenarnya trauma antar generasi dari sebuah konflik politik itu benar-benar bisa bertahan? Hari ini kita udah ngelihat gimana jatuhnya seorang arsitek politik raksasa yang mana malam berdarahnya itu malah nyisain penderitaan belasan tahun buat istrinya dan nempel jadi stigma abadi buat anak cucunya. Ya, sejarah tuh bukan sekedar deretan angka atau tanggal, teman-teman. Sejarah itu rekaman dari mereka yang terpaksa harus bertahan hidup dalam keheningan. Teruslah berpikir kritis ya, dan sampai jumpa di sesi bedal materi kita berikutnya.